Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami kelompok 4 dari kelas 11 IPS 1. Di sini kami ingin menjelaskan atau mempresentasikan tentang Perang Banten. Pertama-tama, saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Elis Yustaini dari nomor absen 12. Perkenalkan, nama saya Ivani Oktaviana Ramadan dari absen 16. Perkenalkan, nama saya Nur Romadoni, absen 23. Perkenalkan, nama saya Suci Nur Fadilah dari absen 32. Di sini terdapat 5 pembahasan yang akan kami jelaskan mengenai jalannya Perang Banten. Latar belakang. 1. Banten memiliki potensi geografis dan potensi alam yang mendukung perdagangan. 2. Adanya keinginan VOC untuk memonopoli perdagangan di kawasan pesisir Jawa. 3. Adanya blokade dan gangguan yang dilakukan VOC terhadap kapal dagang Cina dan Maluku yang akan menuju ke Banten. Jalannya perlawanan. Perlawanan Banten dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa 1651 sampai 1682. Pada masa pemerintahan Sultan Ageng, banyak dibangun saluran air atau irigasi untuk keperluan pertanian dan perang. Maka Sultan digelari Sultan Ageng Tirtayasa. Tirta artinya air. Pada tahun 1671, Sultan Ageng mengangkat putra mahkota Abdul Nazar Abdul Qahar sebagai raja pembantu yang lebih dikenal dengan nama Sultan Haji. Sebagai raja pembantu, Sultan Haji bertanggung jawab urusan dalam negeri, Sultan Ageng bertanggung jawab urusan luar negeri yang dibantu oleh putra lain yakni Pangeran Arya Purbaya. Sultan Haji merasa khawatir apabila dirinya tidak segera dinobatkan sebagai sultan, mungkin jabatan itu akan diberikan kepada Pangeran Arya Purbaya. Kemudian Sultan Haji bekerja sama dengan VOC untuk Kesultanan Banten. Timbullah pertentangan antara Sultan Haji dan Sultan Ageng Tirtayasa. Dalam persekongkolan tersebut, VOC sanggup membantu untuk merebut Kesultanan Banten, tetapi dengan 4 syarat, yaitu 4 syarat VOC. 1. Banten harus menyerahkan Cirebon kepada VOC. 2. Memonopoli lada di Banten oleh VOC dan menyingkirkan para pedagang Persia, India, dan Cina. 3. Banten harus membayar 600.000 ringgit apabila ingkar janji. Dan yang terakhir, pasukan Banten yang menguasai daerah pantai dan pedalaman Priangan segera ditarik kembali. Akhir perlawanan. VOC pun memutuskan untuk bersekongkol dengan Sultan Haji, dan disinilah dimulainya perang Sultan Haji dan Sultan Ageng Tirtayasa. Karena pasukan Banten terlalu besar, membuat Sultan Haji mengadakan perjanjian baru dengan VOC. Sultan Haji mengutus keluarganya untuk membujuk Sultan Ageng Tirtayasa. Setelah dibujuk, Sultan Haji dan VOC menjalankan tipu muslihatnya dengan mengepung iring-iringan Sultan menuju istana Surosoan, sehingga pada tahun 1683 Sultan Ageng Tirtayasa berhasil ditangkap oleh VOC dan dipenjara di Batavia hingga meninggal pada tahun 1962. Disitulah Sultan Haji naik tahta dan perjanjian harus ditandatangani. Hal tersebut menandakan berakhirnya kekuasaan Banten dengan pemimpin Sultan Ageng Tirtayasa yang dikhianati anaknya sendiri. Tokoh yang berperan. Pertama, Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa berkuasa di Banten pada periode 1651 sampai 1683. Beliau inilah yang memimpin peperangan pada bangsa Belanda dengan tujuan visinya yaitu Banten sebagai kerajaan Islam terbesar. Yang kedua yaitu Pangeran Arya Purbaya. Pangeran Arya Purbaya merupakan salah satu dari anak Sultan Ageng Tirtayasa. Ialah yang membantu perjuangan ayahnya dalam peperangan. Ia diangkat menjadi putra mahkota baru karena pangeran atau putra mahkota sebelumnya memihak kepada VOC. Dampak dari Perang Banten dibagi menjadi dua yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari perlawanan rakyat Banten terhadap VOC yaitu semangat juang untuk mengusir bangsa asing yang menduduki wilayah Banten. Dampak negatif perlawanan rakyat Banten yaitu wilayah Banten dapat dikuasai sepenuhnya oleh VOC atau Kongsi Dagang Belanda, sehingga monopoli dan kebijakan yang harus dipatuhi serta kedudukan VOC yang menjadi semakin luas.
Itulah penjelasan atau hasil presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih karena telah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.